Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Munira atau akrab juga disapa Inon. Saya bekerja sebagai marketing komunikasi di brand sepatu lokal handmade di Bandung, sekaligus mahasiswa ilmu komunikasi. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia digital saat ini, yaitu peran influencer dalam strategi pemasaran brand lokal dan bagaimana personal branding bisa membantu kreator dan brand bekerja sama dengan efektif. Sebelum mulai, coba deh kita bayangkan, pernah nggak kita menonton video yang sangat sederhana, tapi bikin kita berhenti scroll dan menontonnya sampai habis? Atau melihat brand lokal jadi viral karena direview oleh konten kreator? Fenomena seperti ini terjadi karena kuatnya personal branding dan cara kreator membangun pengaruhnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa itu personal branding? Personal branding adalah cara kita membangun citra diri di dunia digital. Menurut Intellect Madani Journal tahun 2023, personal branding terbentuk dari gaya konten, nilai yang kita bawa, cara kita berinteraksi dengan audiens. Sederhananya, personal branding adalah bagaimana orang mengenal kita. Yang kedua, kenapa personal branding penting untuk influencer dan brand lokal? Menurut Benchmark Journal tahun 2022, personal branding yang kuat adalah membangun kepercayaan audiens, membuka peluang kerjasama, dan membuat kreator dianggap lebih kredibel. Untuk brand lokal, kreator dengan nilai yang cocok akan membuat pesan promosi terasa lebih natural. Audiens tidak hanya melihat produknya, tapi juga percaya pada ceritanya. Inilah yang membuat kolaborasi terasa hidup dan tidak dipaksakan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun personal branding yang otentik. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, temukan karakter diri. Tentukan apa yang ingin kamu wakili. Apakah konten edukasi, konten lifestyle, kuliner, fashion, komedi, dan sebagainya. Kedua adalah konsisten. Gunakan gaya konten dan pesan yang sejalan di setiap platform. Konsistensi membuat orang mudah mengenal kita. Ketiga adalah bangun hubungan dengan audiens. Balas komentar, menyapa audiens, dan tunjukkan kepribadian yang jujur. Kedekatan inilah yang membangun kepercayaan. Kemudian, konten yang baik harus menarik dan etis. Konten yang berkualitas tidak harus mewah, tapi harus jelas dan enak dilihat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah visual rapi, cahaya cukup, frame-nya rapi, komposisinya nyaman. Kemudian bahasa sederhana, mudah dimengerti dan sopan. Lalu ada editing yang baik, enak dilihat, fokus pada pesan. Storytelling yang kuat, walaupun kontennya hiburan, tapi memiliki cerita. Kemudian ada etika digital, hindari sara, fitnah, dan konten yang menjatuhkan. Jangan sampai konten kita mengujarkan kebencian. Viral itu boleh, tapi lebih baik viral karena konten yang bermanfaat, bukan karena kontroversi. Kemudian ada contoh kolaborasi sukses antara kreator dan brand lokal. Menurut Rick's Journal tahun 2023, brand lokal lebih cepat berkembang ketika bekerja sama dengan kreator yang tepat. Contohnya, ada kreator yang peduli lingkungan bekerja sama dengan brand eco-friendly. Kemudian ada kreator olahraga yang bekerja sama dengan brand makanan sehat ataupun baju-baju sport gitu. Kolaborasi seperti ini terasa lebih natural dan tidak dibuat-buat, sehingga membuat audiens akhirnya lebih percaya dan lebih tertarik untuk mencoba produknya. Kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu adalah tips memulai karir sebagai konten kreator. Untuk kalian yang ingin mulai menjadi kreator, mulailah dari hal yang kalian suka. Kemudian, gunakan media sosial sebagai portofolio karya kalian. Pelajari sedikit tentang algoritma di Instagram, algoritma di YouTube, atau algoritma di TikTok, atau apapun platform yang akan kalian pakai. Kemudian bangun relasi dengan kreator lain. Karena ketika kita kenal dengan kreator-kreator lain, suatu saat kita akan bisa berkolaborasi dengan mereka. Kemudian ada jaga integritas. Jangan promosikan produk yang tidak kalian percaya. Lebih baik kita cari tahu dulu tentang produknya sebelum kita mereview atau sebelum kita berkolaborasi dengan brand tersebut. Karena kejujuran dan integritas adalah investasi jangka panjang. Nah,
Teman-teman, sekarang semua orang punya peluang yang sama loh untuk menjadi konten kreator. Tapi yang membedakan adalah nilai, karakter, dan dampak positif yang akan kita berikan. Personal branding bukan tentang populer, tapi tentang dikenal karena kualitas dan keautentikan kita sebagai kreator. Konten yang baik bukan hanya yang viral, tetapi yang membuat orang tersenyum, belajar, atau terinspirasi. Dan kolaborasi kreator brand lokal adalah salah satu cara kita mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga pembahasan ini membantu kita semua membangun personal branding dan memulai perjalanan sebagai konten kreator. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.